Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama si Bobi Herina. Kita akan kembali nih ngomentari si Bangga Jadi Kristen. Ini udah lama dia nggak masuk channel saya ya. Jadi ya saya sebenarnya kangen gitu kan. Masuk tuh kangen untuk memberikan dia edukasi lagi gitu kan. Jadi kemudian dia komentar dan kita akan komentari guys. Balik komentar dia gitu kan. Jadi kita akan kasih dia edukasi gitu. Jadi si Bangga Jadi Kristen ini mengatakan bahwa sejak kapan orang beribadah harus punya izin dulu. Izin bangun gereja saja tidak ada, dan tempat ibadah gereja pun juga jauh dari tempat. Orang Kristen hanya mengikuti biaya untuk beribadah saja. Nah ini kita bahas dulu ya. Yang izin itu adalah bukan izin ibadahnya, tapi izin menggunakan rumah sebagai tempat ibadah. Itu poinnya. Ya, ingat ya. Izin untuk menggunakan rumah di luar peruntukannya. Rumah itu izinnya kan untuk tempat tinggal, lalu dipakai untuk sebagai peruntukan di luar izin, yaitu untuk tempat ibadah. Yang mana izin tempat ibadah itu dimiliki oleh gereja. Ini kan berarti kan di luar peruntukannya. Ya, ngerti ya maksudnya? Kalau dilakukan di gereja itu punya namanya izin mendirikan bangunan untuk gereja, untuk tempat ibadah, nggak masalah, ya legal. Nah ini tidak ada izin untuk rumah tempat tinggal digunakan untuk tempat ibadah. Nah, makanya ini adalah bukan izin untuk orang beribadah, izin untuk menggunakan rumah ya tempat tinggal menjadi tempat ibadah. Itu poinnya. Nah, tempat ibadah apakah itu? Bukan tempat ibadah untuk privat, tapi ibadah untuk yang rame-rame, mengundang orang lain, lalu menimbulkan suara berisik ya kan, yang mengganggu warga sekitar. Ya, apalagi juga mengokupasi lahan warga atau lahan komplek, jalan umum komplek. Itu masalahnya guys. Karena yang namanya izin ya, izin ini jadi bangunan itu berhubungan dengan kegiatan di dalamnya ya. Jadi setiap bangunan itu ada fungsi masing-masing ya. Kalau mau karaoke ya pergilah ke tempat karaoke gitu kan. Nah, semua tuh udah ada tempat-tempatnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Peruntukan rumah ada tempat tinggal gitu. Nah, makanya misalnya orang mau ya mau bikin rumah itu jadi tempat karaoke ya Anda harus ada izinnya. Nanti akan disarankan itu harus ada perdam, bikin ruangan khusus yang ada perdamnya sehingga tidak mengganggu warga sekitar gitu kan. Nah, jadi ya, peruntukan rumah tempat tinggal itu tentu tidak karena desain tempat tinggal itu tentu tidak menyediakan lapangan parkir untuk tempat jemaat seperti gereja. Kalau ada bangun gereja atau masjid itu disarankan misalnya jemaatnya 1.000, ya minimal parkirnya ada 1.000 sehingga tidak mengganggu lahan orang lain gitu kan, atau mengganggu orang-orang sekitar. Nah, rumah kan tidak ada hal seperti itu, sehingga pasti akan di luar dari dari seharusnya gitu ya kan. Karena rumah itu biasanya parkirnya sempit hanya untuk paling anggota keluarga saja, karena kalau acara ibadah Natal itu kan setahun sekali. Jadi nggak disiapin itulah intinya. Karena memang itu izinnya untuk bangun tempat tinggal gitu kan, sebagai rumah tinggal. Jadi itu poinnya, bukan izin beribadah, tapi izin untuk menggunakan rumah di luar peruntukannya, di luar IMB-nya, yaitu sebagai tempat ibadah gitu. Nah, izin bangun gereja saya tidak ada. Nah ini perlu dipahami ya. Jangankan gereja, kalau bangun masjid aja itu tidak ada izinnya, kita nggak bangun. Di Bali Anda lihat tuh 20 tahun lebih saya dengar cerita tuh ya. Itu nggak ada izinnya ya kita nggak bangun gitu, atau di tempat lain ya. Kalau nggak ada izinnya nggak, jangan dibangun. Intinya kita tuh tidak pernah membangun masjid kalau nggak ada izinnya guys. Beda sama orang ini, dan kita tidak pernah menggunakan itu alasan untuk menjadikan kita tuh menjadi tidak teraturan. Nggak pernah. Kita tuh nggak pernah seperti mereka ini ya kan. Intinya adalah kan banyak tempat yang bisa Anda gunakan untuk membangun itu, yang warganya setuju. Nggak ada di satu tempat saja gitu kan. Kita juga kalau bangun masjid di sini nggak setuju ya kita pindah tempat lain. Kan banyak tempat gitu. Nah itu perlu dipahami. Lalu kata dia lagi, orang Kristen hanya biaya untuk beribadah saja. Guys, ini ngomong tentang ibadah Natal yang setahun sekali. Apa ceritanya untuk hemat irit biaya coba? Anda bayangkan ya, irit biaya gimana? Untuk transportasi karena jauh gitu. Makanya sering nonton kita-kita yang hidup di negara orang yang mana itu kita sedikit di situ minoritas.
Kalau dia sering nonton vlog-vlog teman-teman kita yang saudara kita yang muslim yang di luar negeri, itu mereka tuh beribadah ke masjid ya, masjid terdekat tuh jaraknya puluhan kilometer, ya jauh, jauh sekali. Jadi ketika mereka lebaran tuh mereka tidak ke masjid dekat rumah karena tidak ada masjid dekat tempat tinggal mereka. Mereka harus naik kereta cepat ya atau naik kendaraan pribadi itu jauh guys, puluhan kilometer, belasan atau puluhan. Jadi makan waktu berapa jam gitu. Tapi tidak ada mereka belasan untuk ngirit biaya. Kenapa? Karena walaupun jauh, yang nama itu adalah suatu hal yang mereka memang mereka inginkan, ya mereka akan laksanakan. Mereka akan bayar berapapun harga tiketnya. Ya, tiket kereta itu kan bukan gratis, bukan berapa daun, bayar itu pakai duit. Nah, makanya nonton vlog-vlog saudara kita yang muslim di luar negeri, mereka tidak pernah protes. Tentang masjid jauh, mereka asal lalu mereka ibadah di tempat mereka tidak gitu. Jadi harus dipahami ya. Jadi masa sih setahun sekali nggak mau ngeluarin uang untuk transportasi ke gereja yang agak jauh gitu kan? Nah, sedangkan untuk beli pohon Natal ada uangnya, untuk kue-kue apa semua ada uangnya, untuk baju-baju baru Natal ada uangnya. Ini transportasi berapa lah gitu kan? Sedangkan naik bus saja nih, ya naik bus ya dari tempat saya di Pekanbaru, kota tempat saya tinggal Pekanbaru, itu ke Binjai, kota Binjai atau Medan ya, itu bayar bus hanya sekitar 160.000 guys, ya 160.000, ya masih lebih mahal baju baru lagi ya atau celana baru gitu. Karena apa mungkin ada gereja ada sampai beda kota begitu, apa beda provinsi kan nggak mungkin gitu guys. Nah, jadi ini alasan yang mengada ya. Orang Kristen hanya beribadah untuk beribadah saja ini mengada-ngada gitu kan. Nah, ini poinnya bisa. Makanya kita juga mengalami hal sama gitu. Di tempat-tempat kita minoritas kita begitu, tapi kita masih bedanya adalah kita tuh taat aturan. Kita nggak melakukan seperti yang mereka lakukan gitu kan. Ini adalah sesuatu hal yang harus dipahami. Memang apa sih rugi kalian kalau Kristen melakukan ibadah? Bukan masalah melakukan ibadah, tapi tempatnya itu gitu. Ya, sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya akan merugikan orang lain. Ya, karena kenapa? Karena itu dibangun gereja, masjid, ya pakai izin. Karena itu tempatnya legal. Orang kalau ada ibadah di gereja orang tidak akan diganggu. Kenapa? Karena gereja itu pastinya dibangun bukan di tengah-tengah komunitas umat Islam yang tidak setuju. Pastilah kalau dipaksakan juga dibangun di tengah-tengah komunitas umat Islam yang setuju. Yang komunitas umat Islam itu pasti yang setuju gitu, bukan yang nggak setuju. Itu adalah gereja itu nggak masalah. Kenapa? Karena ada izinnya dan itu tentu dibangunnya kalau benar ya bangun itu tentu ada izin warga. Beda sama rumah tinggal. Warga itu setuju Anda tinggal di sana menggunakan rumah itu sebagai tempat tinggal, bukan untuk gereja gitu. Karena ketika Anda ngurus IMB itu kan pemerintah tuh bertanya kepada warga sekitar atau bertanya kepada Anda, ada nggak warga sekitar membolehkan Anda tinggal di sini? Oke, boleh nikah bangunan di sini ya silakan nikah bangunan, tapi untuk tempat tinggal gitu kan. Nah, tapi kalau untuk gereja kan harus tanya warga lagi gitu. Jadi guys ya, ini masalah menggunakan suatu tempat yang tidak pada tempatnya luar izin adalah merugikan ya. Karena melanggar aturan. Semua yang melanggar aturan itu akan merugikan. Karena aturan itu dibuat untuk menghindari kerugian bagi orang banyak ya. Kenapa aturan itu dibuat? Semua aturan itu dibuat agar menghindari kerugian bagi siapapun. Ya apapun itu aturannya. Contoh kayak aturan IMB itu tadi. Kenapa ada aturan IMB itu bangun tempat ibadah? Biar nanti orang ibadah di situ. Ya kan, biar nanti orang ibadah di situ sehingga tidak ada dirugikan karena tempat ibadahnya itu tentu udah dapat izin warga gitu. Suatu itu yang kita laksanakan atas tanpa izin warga itu akan merugikan warga. Karena minimal warga akan terganggu. Buktinya apa? Warga komplain kan, nggak setuju, itu tanda warga terganggu. Jadi ketika warga terganggu itu sudah kerugian bagi mereka gitu. Karena mereka harusnya kan tidak terganggu, tapi jadi terganggu karena perbuatan tidak melanggar tidak taat aturan ini guys. Nah itu poinnya. Kalau mau melakukan penyiayaan rasisme intoleran, silakan. Palingan kalian akan didengar. Yang rasis siapa coba? Ya, intoleran siapa? Ya. Kalau namanya itu sudah menyangkut penyalahgunaan izin, ya, penyalahgunaan tempat, ya, itu nggak rasis guys, nggak ada hubungan sama rasis. Ya, masa misalnya kayak ada penertiban misalnya kan, jadi gini deh ya, jangan ibadah lagi, jualan apapun itu ya,
Anda jualan tidak pada tempatnya, itu akan diciduk sama PP, ya akan diciduk oleh ini. Cuman mungkin apa itu segan karena ini adalah apa namanya apalah orang lagi ibadah gitu. Nah, eh, tapi ingat ya, apart tuh beda sama warga. Kalau soal karena gini ya, apa ya, apart tuh hanya berhubungan dengan sesuatu yang apa ya melanggar ketertiban dalam artian yang mengganggu pemandangan seperti pedagang pedagang yang jualan bukan pada tempatnya. Tapi kalau masalah ibadah, tentu itu harus warga dulu bergerak, guys, gitu. Karena apa ini tidak bisa mengeksekusi suatu tempat yang dipakai untuk ibadah ya, yang jual aturan rumah tinggal itu kalau warganya nggak bereaksi gitu. Nah, sama kayak misal orang jualan di komplek perumahan, ada orang nih jualan di komplek perumahan. Kalau warga setuju ya nggak bisa apa-apa kan. Tapi contoh kenapa apa tuh menerbitkan pedagang yang jualan di depan ruko misalnya. Ya pasti karena yang pemilik rukonya itu keberatan. Kalau pemilik rukonya keberatan, ada pedagang jualan di depannya ya dibiarkan sama aparat gitu kan. Nah, dan aparat juga berhubungan dengan yang namanya eh, ketertiban kota dalam artian keindahan kota gitu. Makanya pedagang sasarannya, pedagang yang tidak jual pada tempatnya atau apapun itu ya. Tapi ke rumah ya itu kan daerah privat yang mana tidak ada hubungan sama kota ya. Tapi itu adalah hubungan sama warga komplek. Ya, jadi beda lagi aturannya, guys. Topoksinya beda lagi gitu. Jadi apart tuh hanya akan bergerak kalau warga komplain gitu, dan bergeraknya apartnya adalah agar suasana kondusif. Karena tentu apart akan memilih untuk menghindari konflik ya antar warga dengan cara apa? Ya tentu ikut dengan suara terbanyak, yaitu warga sekitar yang kebetulan mayoritas muslim yang tidak setuju kalau rumah ini disalahgunakan izinnya yang sebagai tempat tinggal dijadikan tempat ibadah, guys. Karena kalau apart berpihak pada yang udah melanggar aturan, lalu mereka sedikit pula, ini kan kacau nanti. Yang masa yang banyaknya kan ribut, guys. Makanya aparat tuh untuk menghindari konflik ya tentu yang ditindak adalah yang melanggar aturan, ya kan? Yang didengarkan adalah yang banyak ini gitu. Apalagi apalagi mereka adalah warga sekitar juga gitu kan. Nah, jadi poin utama adalah bagi aparat itu adalah ketertiban, ya ketertiban gimana caranya supaya kondisi aman kondusif gitu. Tentu dengan cara mementingkan orang-orang yang banyak gitu kan, dan orang-orang yang masih terganggu, karena yang masih terganggu kan orang-orang ini, bukan orang-orang yang sedang ibadah Natal kan, bukan. Karena kalau ibadah Natalnya itu dipindahkan ke gereja kan aman gitu, daripada dibiarkan situ kan akan menimbulkan komplain warga yang terus menerus gitu kan. Nah, untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, makanya cara terbaik bagi aparat yaitu tadi menginginkan ibadah yang dilaksanakan bukan pada tempatnya, karena warga juga punya kepentingan, punya alibi bahwa ini mereka beribadah tidak pada tempatnya, guys, dan tentu suaranya itu mengganggu warga sekitar, karena warga sekitar nggak mungkin mau dipaksa untuk mendengarkan sesuatu yang bukan akidah mereka gitu. Saya sudah sering sampaikan bahwa agama itu ada dua, guys, ngomong tentang akidah dan muamalah. Nah, kalau soal muamalah, warga pasti setuju. Misalnya ada suatu agama membicarakan ya hanya tentang kebaikan saja, nggak ada hubungan akidah. Misalnya kayak agama Kristen menyampaikan bahwa kita jangan mencuri, nggak boleh bunuh. Itu semua warga tidak akan komplain kalau dengarkan itu kan. Meskipun dia tahu itu yang menyampaikan pendeta gitu. Tapi kalau sudah masuk ranah agama, itu warga pasti akan ada rasa tidak setuju, dan mereka tentu akan kalau nggak bisa jadi mereka tuh bereaksi gitu karena beda akidah gitu kan. Makanya kalau sesuatu yang berbeda itu ya ngomong itu ya ngomong sendiri aja gitu, masa tuh ya di gereja Anda sendiri gitu, jangan di rumah. Karena kalau di rumah, di komplek rumah itu kan didengar tetangga, karena kan ketika khotbah atau nyanyi pujian itu kan tentu banyak yang beda akidahnya, suatu yang akidah beda, bukan yang mau malah ya atau akidah, itu tentu warga kita akan terganggu. Mereka tidak meyakini hal itu. Kenapa Anda suara sampai ke mereka gitu? Sama kayak misalnya kayak Anda lagi duduk di kedai kopi nih, ya kan? Di situ ada orang Islam, ada orang Kristen. Lalu Anda ngomong sesuatu yang mana, jadi gini guys ya, gampang gini lah. Kalau ini paling gampang lagi nih, kalau Anda mau paham ya gimana rasanya ya. Coba Anda bayangkan Anda duduk di kedai kopi. Ya, saya sering duduk di kedai kopi, makanya saya paham. Itu kalau Anda aja orang beda agama itu ngomong tentang agama kita di kedai kopi, kita akan merasa terganggu. Kenapa?
Karena itu suaranya kedengaran. Makanya ketika saya pun ya, ketika saya bahas agama, apalagi berhubungan dengan mereka, karena kita tahu ya agama Islam Kristen ini adalah bersinggungan mengenai siapa itu Yesus ya, Bunda Maria, Allah dan sebagainya. Itu mau nggak mau ketika khotbah pendeta itu pasti akan menyinggung Islam. Karena kita meyakini Yesus bukan Tuhan tapi Nabi. Begitu ya sebaliknya. Nah, makanya untuk hal itu kita hindari. Makanya sama seperti orang-orang di kedai kopi ya, di kedai kopi nih, kita hindari. Saya ketika kopi, saya tidak akan ngomong tentang Yesus, tidak akan ngomong. Karena saya tahu di situ mungkin ada teman-teman kita yang Kristiani, ya kan? Kalau mereka dengar, ya kan? Pak kita itu tidak nyanyi, tidak muji-muji, tidak apa gitu kan? Kalau mereka dengar nanti bisa kacau gitu kan? Nah, makanya hindari hal begitu, hal-hal yang dan mereka juga pasti nggak pengen dengar, gitu kan? Ya kan? Mereka di kedai kopi itu nggak pengen dengar begituan. Anda kalau mau ngomong agama Anda jadi sini, ya kan? Kami nggak mau dengar itu, ya kan? Silakan Anda bikin tempat Anda sendiri gitu kan? Nah, sama seperti tadi komplek perumahan. Anda kalau mau ngomong agama, nyanyi muji Tuhan kalian yang bukan Tuhan kami, yang tentu akan kami dengar, jadi sini, karena kami dengar gitu kan? Tapi kayak orang yang kedai kopi juga nggak mau dengar. Orang lain bahas tentang akidah mereka nggak mau mereka guys. Karena itu urusan privat yang orang lain tuh ngapain juga dengar kan, dipaksa dengar gitu kan. Nah, makanya di kedai kopi itu nggak ada orang bahasa agama guys, karena isu-isu itu sensitif ya kan di kedai kopi. Bahkan ngomong politik pun orang hati-hati, karena jangan-jangan bisa kayak bahas tentang eh, apa ya, tentang bisa kayak kemarin Pilpres 2019 atau 2014, Jokowi Prabowo misalnya, atau Anies dengan Ahok, itu orang di kedai kopi hati-hati. Kenapa? Kalau mereka ngomong itu ya, itu yang dengar kan pasti akan nggak setuju tuh gimana. Jadi kalau nggak pandai-pandai menyikapinya akan terjadi clash guys. Nah, minimal apa namanya, kalau juga argumennya baik caranya nggak apa-apa, tapi kalau udah pakai panas gimana. Makanya sama seperti orang di kedai kopi, itulah kehidupan di dalam komplek perumahan ya. Cuman kalau kedai kopi itu lebih sempit skopnya, tapi kita ngomong tentang suara yang kedengaran. Bikin kopi kan orang nggak perlu teriak-teriak, orang ngomong gini aja ya, dengar tuh sama yang duduk di kedai kopi lainnya, di kedai kopi yang sama, duduk di meja lainnya langsung kedengaran. Ada ngomong seperti ini aja gitu kan. Nah, di komplek perumahan, kalau Anda pakai pengeras suara ya, kedengaran itu sampai ke tetangga sekitar gitu. Jadi itu persamaannya, dan perbedaannya adalah ya kedai kopi itu nggak pakai toa, nggak pakai speaker gitu kan. Jadi kalau di tempat kalian kan di rumah itu kan, kalau lah di rumah itu nggak pakai speaker, nggak pakai ya suara yang dijamin suaranya bakal keluar, itu is okay. Ya, tapi kan suaranya bakal keluar ya. Minimal nggak pakai speaker kan, rame-rame itu nyanyi itu kan akan, atau khotbah itu kan akan kedengaran gitu guys, keluar. Nah, ini sama seperti kedai kopi. Jangan paksa orang untuk mendengarkan Anda sedang menyampaikan akidah Anda gitu, jangan gitu. Nggak bisa dipaksakan. Jadi kejadian di kedai kopi sama kayak kejadian di kopi rumahan, ya kan? Cuma beda tempat saja, tapi esensi sama, yaitu Anda mencoba untuk ngomong di antara Anda tentang agama, dan orang kedai kopi di tempat meja lain kedai kopi dengar. Nah itu nggak boleh guys dipaksakan. Jadi mereka punya hak untuk mengatakan, bapak ibu kalau ngomong agama kalian yang di sini dong gitu kan, kami merasa terganggu nih ya kan, kami juga punya agama beda sama kalian loh gitu kan. Nah, jadi makanya kayak ngomong-ngomong gitu kan di tempat yang privat gitu guys ya kan. Tempatnya ini kalau yakin situ mereka aja silakan gitu kan, karena itu adalah hal-hal yang sensitif gitu kan. Jadi itu aja poinnya dulu ya, kalau kita ngomong tentang si Bang Gaddi Kristen, dan dia pun dia heran juga nih, dikit-dikit itu pidana gitu. Jadi kayaknya ancamannya itu aja guys, pidana gitu kan. Sekarang kan gampang sekali memasukkan orang ke penjara gitu kan. Jadi beda pendapat kayak masuk penjara gitu kan. Ini gimana? Saya kan di sini kan kita kan hanya menyampaikan pendapat gitu loh ya kan. Nah, jadi sedang menyampaikan pendapat, mendukung orang yang sedang berusaha untuk menegakkan aturan gitu loh. Lalu apa hubungan sama pidana gitu? Ini aneh sekali gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.